Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa yang saya hormati, hari ini kita akan menjelaskan tema-tema filsafat yang ada dalam buku Filsafat Manajemen Pendidikan Islam halaman 33 sampai dengan 87. Tema-tema filsafat itu secara tradisional atau secara konvensional ada 3 tema. Pertama adalah ontologi, kedua epistemologi, dan ketiga adalah aksiologi. Ontologi itu suatu tema filsafat yang mengkhususkan pada pokok permasalahan mencari realitas atau mencari sesuatu yang kenyataan apa adanya, atau juga disebut sebagai suatu tema yang membahas untuk menemukan zat hakikat, zat yang paling hakikat yang ada di alam semesta ini, yang kemudian dalam tradisi ontologi itu disebut dengan upaya untuk mencari sesuatu yang ada atau being, mencari pengetahuan tentang apa yang paling ada di alam semesta ini. Kemudian dalam tradisi filsafat, ontologi itu ada yang mengkhususkan kepada kajian spiritual dan ada yang mengkhususkan pada kajian material atau fisik. Lalu ada yang menggabungkan keduanya menjadi spiritual dan material atau dualisme. Tema filsafat yang kedua adalah epistemologi. Para ahli filsafat menyebut epistemologi ini berisi teori ilmu atau teori pengetahuan, bukan teori ilmu pengetahuan, tetapi teori ilmu dan atau teori pengetahuan. Dalam bahasa Inggris disebut theory of knowledge. Nah, dibahas dalam epistemologi ini adalah berbagai jenis pengetahuan. Pertama ada sains, kemudian seni, mitos, agama, dan mungkin filsafat itu sendiri. Tema filsafat yang ketiga adalah aksiologi. Tema filsafat yang ketiga ini membahas tentang nilai atau value. Nilai di sini tidak sama dengan skor, tetapi nilai di sini adalah lebih pada makna hidup atau kebermaknaan hidup. Sesuatu yang bermakna, sesuatu yang berarti dalam hidup ini apa? Yang pertama adalah spiritual, yang kedua adalah moral, yang ketiga adalah estetis. Itulah tema-tema filsafat. Kegunaan kita membahas tema-tema filsafat ini adalah dalam konteks manajemen pendidikan Islam, dia akan memudahkan, mahasiswa akan mudah mencari fokus pembahasan dan bidang pembahasan dari manajemen pendidikan Islam. Di dalam manajemen itu ada bidang manajemen, yaitu bidang personalia, bidang sarana prasarana, bidang keuangan, pembiayaan. Kemudian ada juga jenis manajemen pendidikan Islam. Ada jenis manajemen strategik, ada manajemen perubahan, kemudian ada manajemen program. Nah, itu termasuk ke dalam jenis. Kemudian ada fungsi manajemen. Fungsi manajemen adalah planning atau merencanakan, kemudian organizing, kemudian juga evaluating, kemudian juga supervising. Itu fungsi. Yang berikutnya adalah kita juga dengan bantuan filsafat, melalui cara bagaimana membedah tema-tema filsafat, kita juga bisa mengidentifikasi teknologi manajemen pendidikan Islam itu apa saja. Misalnya teknologi sistem informasi, kemudian teknologi informasi, kemudian teknologi pembelajaran daring atau online, dan teknologi manajerial yang lainnya, misalnya balance scorecard. Nah, itulah kegunaan kita mempelajari dengan membiasakan diri membidang-bidangkan tema-tema filsafat, yang kemudian kita memiliki kemampuan untuk membidang-bidangkan manajemen pendidikan Islam.
berikutnya ke depan, setelah kita menguasai filsafat manajemen pendidikan Islam dalam arti pertemuan sebelumnya adalah menguasai karakteristik filsafat atau metode berfilsafat, yang kedua adalah tema-tema filsafat, maka berikutnya di pertemuan berikutnya kita akan mudah menjelaskan kajian tentang ontologi manajemen pendidikan Islam, epistemologi manajemen pendidikan Islam, dan aksiologi manajemen pendidikan Islam. Saya kira itu saja pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.